Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Ada beberapa saudara yang kekasih yang kemarin harus ikut tajam karena diwajibkan. Jadi tidak bisa ibadah pagi. Sore pasti mereka beribadah karena hari ini adalah hari perayaan kemenangan Tuhan Allah kita. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih, dan dalam ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Bukan keuntungan secara finansial atau secara jasmani, tetapi keuntungan dalam keintiman dengan Tuhan. Ingat bahwa di dalam Yesus kita dapat berbuah banyak, tetapi di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saya akan melanjutkan, bahkan ini bagian terakhir dari khotbah saya di Injil Lukas. Mari kita membaca Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 53. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Diberi judul perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Sepertinya tidak terasa kita sudah sampai pada bagian akhir dari Injil Lukas yang berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beberapa bulan saya mengkhotbahkan Injil Lukas ini, dan khususnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 itu sudah saya pernah khotbahkan saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan khotbah itu masih bisa kita melihatnya di channel YouTube Berita Firman Eklesia. Saya mengkhotbahkan Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Tetapi pagi ini saya akan tetap mengkhotbahkan ayat-ayat ini, tetapi tidak sepenuhnya ekspositori. Saya akan membaca juga bagian-bagian atau ayat-ayat yang lain sebagai dasar tentang kenaikan Tuhan. Saya akan berkhotbah secara topikal atau secara topik karena kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu doktrin yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu adalah kemenangan besar. Amin. Dia naik ke surga karena dia telah menang, karena dia telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan umat manusia yang telah diberikan Bapa kepadanya. Yesus telah lahir. Yesus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan setelah 40 hari berulang-ulang, dia menampakkan dirinya kepada para murid, lalu dia naik ke surga sebagai tanda bahwa pekerjaannya di bumi secara khusus untuk penyelamatan umat manusia itu sudah selesai. Namun demikian, kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir dari pekerjaan yang telah selesai itu, tetapi kenaikan Yesus ke surga adalah babak baru atau fase baru dari pelayanannya di dalam kerajaan surga.
Tentunya kita semua ingat, dan kalau kita membaca kisah para rasul, saya mengkhotbahkan kisah para rasul di kebaktian sore. Bapak Ibu, kita membaca di sana bahwa setelah kenaikannya ke surga, Yesus tidak berhenti bekerja. Amin. Dia terus bekerja sampai hari ini. Dia memberikan Roh Kudus. Dan melalui murid-muridnya dia terus bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa. Menyelamatkan orang-orang berdosa melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dia terus bekerja sampai sekarang. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Amin. Dia tidak pernah berhenti. Dia terus bekerja sampai hari ini. Ada istilah dalam bahasa Jawa yang mengatakan Gusti mboten nate sari. Artinya bahwa dia tetap terus bekerja untuk keselamatan kita, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang berharap kepadanya. Amin. Sekali lagi ini adalah doktrin yang sangat penting, ajaran yang sangat penting, memiliki implikasi yang sangat besar bagi kehidupan kita. Sehingga kenaikan Yesus ke surga itu tidak dapat kita lupakan. Saya percaya ada banyak peristiwa atau kisah atau kejadian yang tidak mungkin kita lupakan dalam hidup ini. Ya, tentunya hal-hal yang sangat menyentuh perasaan kita, menyentuh intelektual kita atau pengalaman kerohanian kita. Tetapi melalui ayat-ayat ini saya melihat bahwa Yesus tidak mau para murid melupakan peristiwa kenaikannya ke surga. Dan melalui Lukas, melalui Injil-Injil yang lain, saya percaya Yesus tidak mau kita melupakan kenaikannya ke surga. Amin. Kita setiap bulan, bahkan minggu depan, di awal bulan Desember kita akan mengingat kematian Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, kita juga harus mengingat kenaikan Yesus ke surga. Kenapa? Sebab kenaikan Yesus ke surga adalah puncak dari karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Kenaikan Yesus ke surga adalah puncak dari karya penebusan Kristus. Nanti kita akan melihat itu kenapa dikatakan sebagai puncak dari karya penebusan Kristus. Kenaikan Yesus ke surga adalah jaminan dari penggenapan akan janji-janjinya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kenaikan Yesus ke surga adalah bukti dari pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, klaim-klaim Yesus tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan kenaikan Yesus ke surga adalah awal pemerintahannya yang sangat mulia. Di mana pada akhirnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Amin. Dan saya mau menegaskan bahwa tanpa kenaikan Yesus ke surga, kematian dan kebangkitan Yesus belum selesai dalam kaitan rencana keselamatan Allah yang besar. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat penting sebagai puncak dari karya keselamatan, puncak dari karya penebusan Allah bagi kehidupan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab jelas mengajarkan kepada kita bahwa Yesus dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, dan dia akan datang kembali dengan segala kemuliaannya. Dia akan datang untuk menghakimi baik yang hidup maupun yang sudah mati, dan bahwa kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Sekali lagi, kenaikannya ke surga bukanlah semata-mata dia naik untuk dipermuliakan kepada kemuliaannya yang telah dia miliki sebelum segala sesuatu diciptakan. Kenaikannya ke surga itu mengajarkan kepada kita bahwa mulai saat kenaikannya itu, saudara, di surga ada manusia Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini sesuatu yang baru, saudara. Bukankah di surga itu adalah tempat kediaman Allah yang maha besar?
tempat kediaman makhluk-makhluk surgawi yang sifatnya rohani, tetapi Yesus naik secara tubuh. Bayangkan saudara, luar biasa. Dia adalah sepenuhnya manusia. Amin. Dia setelah kebangkitannya dia menunjukkan dirinya hidup, dia punya daging, dia punya tulang. Dia mengenakan tubuh kebangkitan dan dia naik ke surga dengan tubuh kebangkitan itu. Jadi sejak kenaikannya ke surga, saat itu di surga ada manusia Allah. Ialah Yesus Kristus yang sepenuhnya Allah, yang sepenuhnya manusia. Dan ini adalah pengharapan yang besar bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bahwa nantinya kita juga akan bersama-sama dengan Yesus dalam tubuh kebangkitan, dalam tubuh kemuliaan itu. Amin. Jadi karena di surga ada Yesus yang sepenuhnya manusia, Yesus yang sepenuhnya Allah, kita punya pengharapan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita yang masih hidup akan diubahkan seketika dalam tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitannya. Dan yang sudah mati akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, hidup selama-lamanya dalam kemuliaannya. Dia akan datang dengan cara yang sama seperti saat dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan itu, saudara. Luar biasa. Ternyata ruang dan waktu tidak dapat membatasi Tuhan Allah kita. Amin. Dalam tubuh kemuliaan dia bisa bergerak bebas. Dia telah meninggalkan ruang dan waktu di dunia ini untuk masuk ke dalam hadirat Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga bukan berarti Yesus pergi ke angkasa ya. Di mana kira-kira ya sudah banyak pesawat terbang mondar-mandir, sudah ada pesawat sampai ke bulan, mereka juga tidak pernah melihat di sana ada surga, di sana ada kerajaan, karena memang sifatnya rohani. Makanya saya dapat mengatakan bahwa Yesus naik ke surga artinya dia pindah dari ruang dan waktu, dia masuk ke dalam hadirat Allah dan kemuliaannya untuk selama-lamanya. Amin. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Mari pada kesempatan pagi ini, sekaligus menutup khotbah saya dari Injil Lukas, saya akan mengemukakan beberapa implikasi penting dari teks Alkitab berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya berusaha untuk menyampaikan sesederhana mungkin supaya kita bisa melihat pentingnya bagi kita apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini mengingat Yesus sudah naik ke surga, dan supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang bermakna dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Fokus kita bukan dunia ini. Saya mau mengingatkan bahwa akhir dari perjalanan iman kita adalah perjumpaan dengan Yesus. Akhir dari semua perjalanan iman kita, bukan kita ingin besar di bumi ini, bukan kita ingin sukses di bumi ini, menjadi orang terkenal di dunia ini. No, tidak sama sekali. Akhir dari perjalanan iman kita adalah bertemu muka dengan Juru Selamat yang sudah begitu mengasihi kita. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, yang lebih indah, selain kita berjumpa dengan Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita melihat beberapa implikasi dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Yesus naik ke surga, ini yang pertama perhatikan bahwa Yesus itu kembali kepada kemuliaannya, kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini dijadikan. Hal ini menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Dia bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang lain, Yesus hanya manusia biasa, dia hanya nabi biasa, dia adalah orang baik, dia pengajar yang luar biasa, tetapi dia adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Kenaikannya ke surga adalah dia kembali kepada kemuliaannya
Dan dia kembali kepada kemuliaannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Coba kita membaca Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, perhatikan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kita tentunya ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Dan di ayat yang ke-14 kita membaca, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Setelah dia menyelesaikan karya penebusan dosa, karya keselamatan, maka dia naik ke surga dalam bentuk tubuh kebangkitannya. Dia adalah manusia Allah. Dan sejak saat itu di surga ada manusia Allah, saudara. Dia berpindah dari tempat manusia di bumi ke tempat Bapa di surga. Dia tidak keluar angkasa atau antah berantah tidak tahu di mana, tetapi dia masuk ke dalam hadirat kudus Tuhan. Hadirat Bapa di surga. 2000 tahun yang lalu dia telah turun ke bumi. Dia masuk ke dalam ruang dan waktu, menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau dipikir-pikir betapa rendahnya inkarnasi itu, saudara ya. Dia yang setara dengan Allah mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba. Betapa hinanya. Sehingga kalau saya mengajar tentang inkarnasi Kristus, maka inkarnasi itu bicara tentang penghinaan Yesus. Bayangkan saudara, dia yang setara dengan Allah dijadikan manusia, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Waduh, ini kasih Allah yang sangat besar bagi kita. Dia yang bertahta di dalam terang yang tidak terhampiri. Tapi dia menjelma menjadi manusia. Sesungguhnya dunia ini dengan segala kejahatannya, dengan segala kerusakannya tidak layak untuk Sang Firman tinggal. Amin. Tidak layak. Dia Maha Kudus, Dia Maha Kuasa, Dia mulia, Dia agung, tetapi rela menjadi manusia. Sekali lagi ini kasih Tuhan yang besar bagi kita. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menghinakan dirinya untuk saudara dan saya. Apakah kita tidak mau sungguh-sungguh memuliakan Dia yang telah menghinakan dirinya untuk keselamatan jiwa kita? Amin. Apakah saudara hanya kebaktian memuji untuk menerima berkat-berkatnya secara duniawi? Yuk kita kebaktian supaya kita lebih kaya dari sebelumnya, supaya kita lebih sehat dari sebelumnya, supaya keperluan kita semua dicukupi. Atau apakah kita akan datang menyembah Dia sebab Dia yang kaya telah menjadi miskin, menghinakan dirinya supaya kita beroleh keselamatan dari dosa-dosa kita? Bapak Ibu berbicara mau menjadi kaya, mau menjadi sehat, tanpa Yesus lihat banyak orang kaya, banyak orang sehat. Tapi hanya Yesus yang telah menghinakan dirinya dalam inkarnasi yang dapat memberikan kehidupan kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Itu motivasi kita yang sesungguhnya. Tetapi lihat, ada begitu banyak orang percaya yang telah dikaburkan tujuannya beribadah, tujuannya melayani Tuhan hanya untuk perkara-perkara dunia ini saja. Kata Paulus, kalau kita ikut Yesus hanya untuk perkara-perkara lahiriah, maka betapa ruginya kita, betapa malangnya kita. Karena orang-orang tanpa Yesus bisa memiliki kekayaan, bahkan lebih kaya dari orang Kristen. Tapi tidak ada orang yang dapat memiliki kemuliaan surga tanpa Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan kehilangan fokus.
Dan jangan mudah kita tergiur dengan iming-iming. Ya, ikut aku engkau akan begini, engkau akan begitu. Tetapi kita ikut Tuhan sebab kita tahu bahwa Dia adalah juru selamat jiwa kita. Dan di dalam penggembalaannya kita tahu bahwa Dia mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ini kasih Allah yang besar bagi kita. Tempat Tuhan yang selayaknya adalah di sorga. Bumi telah rusak akibat dosa. Tetapi Dia menghinakan dirinya dalam inkarnasinya. Itulah sebabnya Dia berdoa, ya Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaanmu. Aku telah memuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaanmu. Sekarang kembalikan aku pada kemuliaanku sebelum dunia dijadikan. Dan ketika tugasnya selesai, Dia telah mati di atas kayu salib memikul dosa-dosa kita. Dia telah dibangkitkan untuk keselamatan jiwa kita. Dia naik ke surga dan Dia kembali kepada kemuliaannya. Ini yang membuat para murid menyembah Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesuslah Tuhan yang mulia, yang rela menghinakan dirinya, yang mengosongkan dirinya, dan menjadi manusia, supaya dapat memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Seharusnya ini yang membuat kita sujud menyembah, dan bersuka cita dalam hidup ini. Haleluya Bapak Ibu. Ini yang seharusnya membuat kita bersyukur, berterima kasih, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mengangkat tangan karena kita kenal Dia yang maha mulia telah menjadi manusia. Mati untuk kita. Dan sekarang Dia naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya. Dia berasal dari atas, tidak sama seperti kita. Kita berasal dari bumi ini, saudara. Dan ketika murid-murid mengenal Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia, dia paham bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia melihat kenaikannya dan dengan memberikan berkat saat naik, maka berlututlah mereka menyembah. Mereka sujud dengan kekaguman yang luar biasa. Yesus Tuhan. Dan oleh karena itu mereka hidup bersukacita dan tiap-tiap hari mereka berada dalam bait Allah untuk apa? Untuk memuliakan Dia dan menanti-nantikan kedatangannya. Allah mau kita setia karena motivasi ini. Karena kita mengenal Dia dengan benar. Amin. Amin. Bukan motivasi-motivasi yang lain. Nah, selain itu, hal yang perlu kita syukuri adalah bahwa Yesus tidak hanya tahu bahwa Dia kembali kepada kemuliaannya, Dia kembali ke hadirat Bapa, Dia menerima pemuliaannya kembali. Tetapi dengan naiknya ke surga, Yesus juga tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang layak lagi bagi kita yang percaya kepadanya. Cuman satu yang haleluya. Dunia bukan tempat tinggal yang layak buat kita. Amin. Kenapa? Karena kita adalah umat ketebusan Allah. Kita milik Allah. Kita anak-anak Allah. Kita telah dilahirkan kembali. Kita manusia baru. Kita telah lunas dibayar dengan darahnya yang mahal, saudara. Dunia bukan tempat tinggal kita. Setelah kita percaya kepada Yesus tentunya. Sebagai anak-anak Allah, dunia tidak layak lagi buat kita. Karena kita adalah milik Yesus, umat kesayangannya, saudara. Dan kita membaca di dalam Yohanes pasal 14. Dia berkata, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gelisah hatimu. Sebab aku kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Kenapa? Karena dunia sudah tidak lagi layak menjadi tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Ini satu keajaiban, ini satu berkat yang sangat luar biasa. Setelah kita diselamatkan oleh anugerahnya, oleh karena iman kepadanya, karena penetapannya, kita menjadi milik kepunyaannya. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang layak bagi kita. Sehingga Dia telah kembali ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya pikir Dia menyediakan tempat bagi kita bukan membangun sebuah bangunan, tidak. Tetapi itu berbicara mengenai pekerjaan
penebusannya, sehingga melalui karya keselamatan itu kita akan layak, saudara ya, untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan dia naik ke surga untuk apa? Untuk membawa darahnya sendiri sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita di dalam kerajaan surga. Dan yang sangat luar biasa, dari kenaikan Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi kita, membawa korban darahnya sendiri untuk penebusan dosa kita, maka poin pentingnya adalah bahwa Yesus ingin kita tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Ini sangat luar biasa. Ini yang seharusnya menggembirakan kita. Siapa kita? Manusia berdosa, tidak layak. Kita tidak hanya ditebus supaya kita bebas dari penghukuman, tetapi tinggal di mana terserah. Tidak seperti itu. Tetapi Dia mau kita tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Ini adalah berkat yang sangat-sangat besar. Betapa senangnya ya orang-orang yang punya pengalaman masuk ke istana presiden misalkan. Mungkin diundang ke tempat-tempat yang luar biasa. Hanya untuk beberapa saat saja selfie-nya banyak sekali, kemudian diposting kemana-mana, bangga sekali. Aku sudah pernah ke tempat-tempat yang indah ini. Tapi kita nanti saudara, kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Ini miracle, ini keajaiban, ini berkat yang sangat besar. Sehingga orang akan berkata, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Amin. Karena kita memiliki tempat di surga. Jadi misi Tuhan tidak sekedar kita membebaskan kita dari penghukuman, tapi Dia mau kita tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Kenaikan Yesus ke surga adalah gambaran awal akan keadaan kita nanti. Alkitab meyakinkan kita bahwa satu waktu kita akan naik ke surga. Amin. Pada waktu tanda diberi, orang-orang percaya yang masih hidup akan diubahkan seketika. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan terlebih dahulu bersama-sama dengan kita menyongsong Tuhan di angkasa. Dan dengan demikianlah kata Paulus, kita selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, masa depan kita sudah pasti. Ada orang yang mengatakan, lu enggak punya masa depan. Katakan salah. Jangan engkau melihat keadaanku sekarang. Satu saat aku akan naik ke surga. Amin. Seperti Yesus naik ke surga. Inilah gambaran awal bahwa kita punya pengharapan naik ke surga. Saudara tidak perlu kecewa dengan hidupmu sekarang ini. Makanya ada pujian, kau rubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku, amin. Kau berikan sukacita, yuk nyanyi. Hatiku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kenapa? Saudara, mungkin di Indonesia kita tidak terasa ya, tetapi kekristenan di daerah lain itu mereka menderita karena imannya, mereka dianiaya, mereka dibenci, mereka dibunuh, mereka sangat menderita lah. Saya kalau membaca buku tentang martir itu saya ngeri-ngeri saudara. Di Maroko itu Boko Haram kalau membakar orang Kristen, kalau motong orang Kristen itu sadis saudara. Tapi kenapa mereka tetap percaya Yesus? Karena mereka tahu masa depan mereka jelas. Amin. Mereka tidak takut kehilangan harta benda. Mereka tidak takut kehilangan nyawa karena mereka tahu masa depannya jelas, tinggal di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kalau kita Kristen,
Tidak menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang diopeni dunia ini saja. Jangan-jangan iman kita bukanlah iman yang tuntas. Apakah kita siap melepaskan segala sesuatu untuk kerajaan surga? Oh, sedikit juga ya. Siap melepaskan segala sesuatu untuk kerajaan surga? Ingat perumpamaan seorang yang menemukan sebuah tanah dengan harta karun yang terpendam di dalamnya. Maka dia rela melepaskan segala sesuatu, menjualnya dan untuk mendapatkan tanah di mana di dalamnya ada harta karun. Kata Paulus, aku telah meninggalkan segala sesuatu yang di belakangku sebab aku tahu ada masa depan di dalam Yesus. Saudara, kita tidak bisa memeluk dunia ini dan ingin atau mengharapkan kekekalan bersama dengan Yesus. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa tidak dapat melepaskan segala sesuatu untuk Tuhan, dia tidak layak untuk Tuhan. Ingat, barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut Tuhan. Petrus melepaskan segala-galanya, para rasul melepaskan segala-galanya untuk Tuhan. Sampai-sampai dia berkata, aku telah melepaskan segala sesuatu. Lalu apa yang aku dapat? Saudara, kita mendapatkan Dia yang mengasihi kita. Dan bersama-sama dengan Dia yang mengasihi kita, kita mendapatkan segala-galanya. Amin. Kita akan memiliki kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, apa arti pentingnya bagi kita? Surga itu rumah kita, bumi bukan rumah kita. Seluruh pekerjaan Tuhan adalah supaya kita dapat dimuliakan di dalam kerajaan surga. Sebagaimana Dia naik ke surga sebagai gambaran awal, demikianlah kita akan mengangkat kehadiratnya di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita harus hidup di atas dunia ini. Dunia yang berarti adalah sistem dunia yang jahat, yang menolak Tuhan, yang tidak ada tempat bagi Kristus, saudara. Kita harus hidup di atas dunia ini. Kita harus hidup sebagai warga kerajaan surgawi. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang hanya pendatang di bumi ini. Alkitab berulang-ulang mengatakan supaya kita tidak mencintai dunia ini, bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, tetapi mencintai Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita. Amin. 1 Yohanes pasal 2. Janganlah kamu mencintai dunia ini karena segala sesuatu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup akan sirna. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 berkenaan dengan mengumpulkan harta, apa kata Tuhan Yesus? Jangan kumpulkan harta di bumi, sebab ngengat dan karat akan merusakkannya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga, karena di sana tidak ada pencuri, ngengat dan karat juga tidak akan merusakkannya. Bapak Ibu, semua kekayaan yang kita punya di bumi ini akan kita tinggalkan. For good, saudara ya. Untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kumpulkan harta di surga. Jadilah seperti orang-orang bijak yang berbisnis untuk Tuhan. Saya pernah khotbahkan itu di seri Injil Lukas juga. Yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kita semua diberi talenta, kita semua diberi mina. Itulah anugerah keselamatan, itulah kuasa. Mari kita berbisnis untuk Tuhan, mari kita menjangkau jiwa-jiwa, mari kita melayani Tuhan. Dan dengan demikian saudara, kita mengumpulkan harta di surga. Dan saat kematian menjemput kita, kita tahu kita akan diterima dengan sukacita dalam kerajaan surga. Ada sukacita besar di sana. Bahkan Yesus dengan senyum. Ya, karena Dia adalah manusia Allah ya. Dia di surga dengan tubuh kemuliaan, kita akan dapat melihat Dia. Seperti para murid melihat Dia saat kebangkitannya itu. Dia akan berkata, sabarlah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Rindu akan hal itu? Amin.
Ini berkat yang besar bagi kita. Mari saudara, saya pikir ini bukan soal hal-hal materi, tetapi juga termasuk sikap hidup kita. Kita ini seringkali masih iri, ya, bersaing dalam hal-hal duniawi. Ya, kita nggak mau kalah dengan orang lain. Kalau mereka bisa punya ini, punya itu, kenapa saya tidak? Tapi tidak dengan pelayanan, seringkali kita tidak mau bersaing dalam pelayanan, kita nggak mau berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi untuk bersaing memiliki hal-hal duniawi, kita seringkali bertengkar, berkelahi. Lihat, kita seringkali main kekuasaan, orang ingin berkuasa, ingin menjadi populer, ingin jadi tenar di dunia ini. Wow, bahkan kita menggunakan cara-cara tidak benar. Ngeri kan saudara ya? Mau jadi pemimpin organisasi gereja aja harus pakai uang, harus memfitnah. Saya pikir itu hal-hal yang sangat tidak bijaksana. Sebab kita mempunyai harta yang sesungguhnya di dalam kerajaan sorga. Kita tidak perlu menjadi orang-orang yang ambisius untuk hal-hal duniawi, tapi ambisiuslah untuk Tuhan. Berbisnis untuk Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Dia. Maka engkau akan menerima kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saudara, ukur segala sesuatu bukan dengan ukuran dunia, tetapi ukur segala sesuatu dengan ukuran Kristus. Ingat kata Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab yang kelihatan adalah sementara. Kami memperhatikan yang tidak kelihatan, sebab yang tidak kelihatan itu kekal. Jangan ukur suksesmu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi ukur suksesmu sebab engkau punya persekutuan yang benar dengan Tuhan. Jangan ada yang kecewa lagi. Aku kok hidup seperti ini di bumi ini, saudara. Jarene mung mampir ngombe wae. Amin. Uripe manungsa ing donya kene. Lah kan cuman mampir ngombe aja, mau mampir ngombe di Chong-on, mau di pinggir jalan, mau di rumahnya Pak Agus Pristiwanto mungkin mau mampir ngombe, yang sing diombe ya banyu putih, saudara. Mari ngono budal nang surga, ndak usah dipikir mau ngombe di mana. Amin. Mau pakai gelas yang seperti apa? Ndak usah iri. Karena nanti kita akan sama-sama tinggal di dalam kerajaan surga bersama Dia yang mengasihi kita. Amin. Betapa, maaf kalau saya katakan, betapa bodohnya kalau orang Kristen sibuk dengan dunia, berani bayar mahal untuk perkara-perkara yang sifatnya sementara, tetapi tidak dengan Tuhan, tidak dengan hal-hal rohani, tidak dengan pekerjaan Tuhan. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, kita boleh kaya di bumi ini, tetapi juga kita harus kaya di hadapan Tuhan. Amin. Karena orang yang kaya di dunia tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan, dia akan ditolak. Dia akan ditolak. Mari kita bersyukur, sebab kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kepada kita gambaran bahwa kita akan naik ke sana juga. Amin. Bumi bukan tempat tinggal yang layak untuk kita. Itu pun kita bangun sebaik-baiknya. Kita permegah, tapi kita tidak dengan serius memperhatikan kehidupan rohani kita itu sesuatu yang keliru. Tapi mari kita mengarahkan fokus kita ke sana, sebab disitulah kehidupan yang sesungguhnya, tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Nah, hal yang kedua saudara, ini akan banyak. Hal yang kedua, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah untuk mempersembahkan darahnya ke ruang Maha Kudus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Setelah dia mati di atas kayu salib, dia naik ke surga untuk membawa darahnya sendiri. Itu sebabnya kenapa
setelah dia mati, dia baru bisa mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya, memberkati kita semua. Sebab tidak ada berkat tanpa pengampunan dosa. Amin. Tidak ada berkat tanpa pengudusan. Saudara, berkat Yesus pada saat dia akan naik, maka dia mengangkat tangannya, memberkati murid-muridnya, dan lalu dia terangkat ke surga. Dia memberkati sebagai seorang imam, seperti imam perjanjian lama. Imam perjanjian lama itu baru memberkati setelah pengorbanan binatang. Baru dia akan memercikkan darah itu ke tabut perjanjian untuk pendamaian bagi umat Israel. Sekali lagi saudara, pengampunan dosa adalah titik awal dari semua berkat yang mungkin kita terima dari Tuhan. Ingat, yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Sesungguhnya telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi penghalang antara kamu dengan Allah adalah dosamu. Makanya sesungguhnya kelahiran baru itu adalah titik awal dari semua keberkatan yang mungkin kita terima dari Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, persekutuan dengan Dia, pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kita, itu akan kita terima setelah kita mengalami pendamaian dari dosa-dosa kita. Makanya Dia mengangkat tangannya dan memberkati kita, karena berkat hanya dapat diterima setelah Yesus mengadakan karya penyucian dari dosa. Bapak Ibu, dosa tidak hanya menjadi penghalang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi penghalang bagi kita yang sudah percaya. Kalau kita masih tetap hidup dalam dosa, jangan mimpi menikmati persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita merasa diberkati, emosi kita meluap-luap, sementara kita masih juga tetap tinggal di dalam dosa, itu artinya kita menipu diri sendiri. Kata Rasul Yohanes, barang siapa mengatakan tinggal di dalam terang, tetapi masih tetap membenci saudaranya, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Kalau ngaku Kristen, ngaku diberkati, ngaku lahir baru, tapi masih membenci, memfitnah, melakukan kejahatan, menipu diri sendiri. Karena berkat itu harus dimulai dengan pengorbanan darah. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Dan Yesus naik ke surga untuk mempersembahkan dirinya, dia membawa darahnya untuk menyelesaikan karya penyelamatan yang telah dikerjakannya di atas kayu salib. Kalau kita melihat ke atas, kita melihat bagaimana Yesus telah membawa darahnya untuk keselamatan jiwa kita. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 9, supaya kita tahu dasar ayatnya ini. Ibrani pasal 9. Kita baca ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kita menerima percikan darahnya karena Yesus telah membawa darahnya ke tahta atau ke hadapan hadirat Allah dalam kerajaan surga, supaya kita dapat beribadah kepadanya, supaya kita dapat menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu, Yesus naik ke surga membawa darahnya sendiri dan memastikan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, memastikan kita bisa beribadah kepadanya. Saya mau mengingatkan bahwa gereja itu ada dua macam ya. Gereja universal, gereja lokal. Gereja lokal ini seperti kita ini, kumpulan kita sekarang. Standarnya kalau di sini siapa yang mau datang. Belum tentu yang ada di ruangan ini sudah menerima percikan darah Yesus karena iman loh ya. Tapi hanya gereja universal, yaitu orang-orang percaya di segala tempat yang dipersatukan oleh Roh Kudus, yang telah menerima percikan darah Yesus,
yang telah menerima pengampunan dosa dan dapat beribadah kepada Allah. Tuhan tidak melihat ibadah kita hanya secara fisik, tetapi apakah kita benar-benar telah menerima percikan darah Yesus. Ingat di kitab Maliahi saya pernah khotbahkan itu bagaimana imam-imam itu persembahannya menjijikkan bagi Tuhan, persembahannya membuat Tuhan muak dan menjadi beban bagi Tuhan. Saudara, nyanyian orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh lahir baru itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Makanya pastikan kita sungguh-sungguh percaya karena kita tahu kita orang berdosa dan Yesus telah mati untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Kita bukan datang karena alasan-alasan yang lain, tetapi seperti orang yang berdosa dan berdoa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Bukan, Tuhan aku orang baik, aku rajin bergereja, aku ini orang yang suka bersedekah, maka berkati aku, buat aku sukses. Lihat aku telah berjasa bagi pekerjaanmu, maka berkatilah aku. Bukan. Orang yang seperti itu tidak pernah mendapat pengampunan dari Tuhan. Tapi orang yang mengaku keberdosaannya dan yang memandang kekudusan Allah dan yang meminta belas kasihan Allah lah yang akan datang dan menerima keselamatan itu. Amin. Yesus menjadi pengantara bagi kita juga. Dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Saat dia datang ke dunia ini, dia menyatakan Bapa kepada kita. Dan saat dia naik ke surga, dia menjadi pengantara kita. Sehingga doa-doa kita itu melalui Yesus. Pekerjaan kita, persembahan kita itu melalui Yesus. Sebab doa yang tidak melalui Yesus tidak akan memadai. Pekerjaan kita yang tidak melalui Yesus tidak akan memadai. Segala sesuatu berkenan di hadapan Allah karena kita lakukan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Loh saudara, coba hitung sendiri persembahan kita kira-kira layak enggak kalau tidak melalui Yesus? Pujian kita layak enggak kalau tidak melalui Yesus? Sama sekali tidak layak. Makanya kekristenan itu bukan soal aturan doktrin, aturan kepercayaan, aturan moral. Memang ada itu. Tetapi yang terutama persekutuan yang benar dengan Tuhan. Yang membuat kita memahami doktrin. Yang membuat kita hidup dalam kebenaran moral. Dan itu yang membuat kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dan segala perbuatan kita, persembahan kita itu berkenan kepada Allah karena Dia yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Semua doa kita itu melalui Yesus. Persembahan kita itu melalui Yesus. Amin. Pelayanan kita itu melalui Yesus. Semua yang tidak melalui Yesus tidak akan berkenan di hadapan kita. Lalu apa pentingnya bagi kita? Mari kita percaya bahwa darah Yesus telah menyucikan kita. Darah Yesus telah melayakkan kita, memurnikan hati nurani kita. Dan itu hanya kita dapat ketika kita ada di dalam Tuhan. Saudara, tidak perlu ragu akan keselamatan jiwa kita. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya menerima Yesus, darah Yesus telah menyucikan kita dan melayakkan kita. Dan kalaupun toh kita melakukan dosa karena kita bukan manusia sempurna, maka kita punya pembela, kita punya pengantara yang akan menguduskan kita, menyucikan kita kalau kita bertobat dan mengakui segala dosa-dosa kita. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Yakin, jangan pernah bimbang. Saya masih heran kalau masih ada orang yang ngobrol sama saya, Pak Pendeta, saya ini apa ya layak ya? Kadang, yuk kita pelayanan. Jangan dulu Pak Pendeta, saya merasa nggak layak. Oh, berarti kamu nggak sungguh-sungguh percaya sama darah Yesus, saya bilang. Tidak ada seorang pun yang layak, tetapi darah Yesus telah melayakkan kita. Sehingga semua yang percaya kepada Yesus layak datang ke tata suci untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang berikutnya, Yesus itu naik ke surga untuk apa? Untuk duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Coba kita lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Setelah dia mengadakan penyucian dosa, dia naik dan duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Namanya lebih indah daripada semua nama yang mungkin ada di alam semesta ini. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus. Apa indahnya nama Yesus? Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada nama yang sekuat itu. Tidak ada nama yang seindah itu. Yehosua, Allah Sang Juru Selamat. Tapi jangan namakan anak kita Yesus ya. Terlalu berat bebannya. Makanya nggak ada yang memberi nama Yesus. Ini nama yang sangat agung. Nah saudara, dia naik dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, itu menunjukkan tempat kehormatan, tempat kekuasaan. Dia mulai memerintah dengan segala kekuasaannya. Sekalipun sekarang itu belum selesai, tapi dalam Mazmur 110 kita membaca, maka semua musuh-musuhnya akan ditaklukkan kepadanya. Dan sebagai pemegang kuasa, dia telah mempercayakan kuasa itu kepada kita. Amin. Kita menjadi wakil-wakilnya di atas muka bumi ini. Lihat di dalam Matius pasal 28. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Itu sebabnya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kan begitu? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini memiliki makna yang penting bagi kita, bahwa kenaikan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha besar, menunjukkan bahwa dia memiliki segala kuasa. Dan dia telah memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Bukan kuasa untuk main kekuasaan, tidak. Tetapi kuasa untuk melayani, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Amin. Makanya saudara, layani Tuhan. Saya berkhotbah dengan berani karena saya diberi kepercayaan kuasa oleh Tuhan. Saya agak serius penekanannya, atau saya selalu serius ya. Karena ini penting. Amin Bapak Ibu. Penting. Bapak Ibu punya kuasa, wakil Allah loh. Makanya layani dia. Bapak Ibu punya kuasa. Nanti sore saya akan khotbahkan bagaimana kita ini melayani, menjangkau jiwa dengan bersandar pada kuasa Allah yang maha besar, yang sanggup membuka mata hati yang tertutup, yang sanggup mengaruniakan iman keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalau saya khotbah seperti ini, saya tidak mengandalkan kecakapan saya dalam menafsir, kecakapan saya dalam berbicara. Kalau dipikir-pikir mungkin menafsir bolehlah, tapi cakap berbicara, mungkin saya tidak mempunyai kemampuan public speaking yang terlalu baik. Tapi kalau saya memberitakan firman seperti ini, saya bersandar kepada kuasa Allah yang sanggup membuka hati Bapak Ibu Saudara semuanya, membuka hati saya untuk mengenal kebenaran. Wah, kalau saya mengandalkan diri saya sendiri, stres saya. Kadang-kadang istri saya bilang gini, suaramu kok cilik ya, kok gak bisa menggelegar gitu loh. Ya wong adanya seperti ini. Haleluya. Nggak, lek pengkhotbah suaranya gede itu membuat orang itu kayak apa gitu. Itu perasaan saja. Saudara. Sing khotbah sapa ae kalau hatinya tidak dibuka oleh Tuhan, orang tidak akan kenal kebenaran. Amin. Pada zaman Yesus tidak semua orang percaya. Pada zaman Paulus tidak semua orang percaya. Pada zaman Petrus tidak semua orang percaya. Bahkan semua rasul matinya sahid. Nah, kalau para rasul aja tidak dipahami, apalagi saya. Dan kalau orang paham bukan karena saya, bukan karena para rasul, tetapi karena kuasa Allah yang membuka mata hati mereka. Amin.
Makanya, wah aku iso nggak yo ngomong ngai, beritakan saja Injil. Yang membuka hati itu yang membuka hati orang itu Tuhan. Amin. Siapa yang membuka hati Lydia sehingga dia percaya? Yesus. Bukan Paulus ketika dia berkhotbah, bukan. Siapa yang menobatkan Paulus? Tuhan Yesus. Siapa yang membuka hati sida-sida dari Ethiopia? Bukanlah manusia, tetapi Roh Kudus. Makanya jangan pernah bersandar kepada kekuatan sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Berikutnya saudara, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu memungkinkan Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Amin. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 ditulis seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus, jangan meninggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ditulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Roh Kudus ini membuat kita mengenal Allah, insaf akan dosa, insaf akan penghakiman, insaf akan kebenaran. Dan karunia-karunia Roh Kuduslah yang sangat penting diberikan kepada kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya apa pentingnya bagi kita? Kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya tidak bisa melayani kalau saya tidak rela atau memberikan diri saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya juga kepinginnya mau khotbah yang ringan-ringan, yang santai-santai, bahasa orang yang sederhana saja. Ini saya anggap sudah yang paling sederhana ini. Tapi kita tidak bisa menyederhanakan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saya berusaha membuat mudah dipahami, tapi saya tidak mau menyederhanakan kebenaran. Kita harus tahu yang sesungguhnya. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kita harus berjalan seiring dengan pekerjaan Roh Kudus, selaras dengan Roh Kudus, karena itulah kita disebut sebagai manusia-manusia rohani. Manusia rohani itu adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang penuh Roh Kudus, yang hidupnya selaras dengan Roh Kudus. Kita perlu menekankan pekerjaan Roh, tetapi semua pekerjaan Roh bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Yesus. Bapak Ibu, sekarang ini ada banyak orang yang pamer ya. Pamer bahasa roh, supaya lihat loh, aku ini dewasa rohani. Kalau mengadakan kebaktian, festival penyembuhan dan lain sebagainya, kalau lihat Tuhan Yesus, nanti Petrus, saya sampaikan di khotbah nanti malam, mau membangkitkan orang, yang lain suruh keluar saudara. Dia berdoa sendiri untuk Tabita, sebab mujizat bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk dibanggakan, mujizat untuk menjangkau jiwa kepada Tuhan. Amin. Yesus telah menyembuhkan orang, jangan bilang-bilang ya. Kalau Petrus mentalnya seperti pengkhotbah televisi sekarang, dia bisa membuat sebuah pengumuman besar. Hadirilah, hadirilah festival kuasa Allah. Wah, Petrus pengikutnya pasti banyak, tapi Petrus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk penjangkauan jiwa-jiwa, untuk membuka jalan pemberitaan Injil, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk hebat-hebatan, tetapi supaya kebenaran diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kenaikan Tuhan itu menyatakan kepada kita bahwa Dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita. Amin. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow, luar biasa. Dia yang telah keluar dari ruang dan waktu pada saat kenaikannya, masuk ke hadirat Bapa di surga, kembali kepada kemuliaannya, menjadi pengantara bagi kita, memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia akan datang kembali ke dalam ruang dan waktu dengan kemuliaan yang sangat besar untuk menjemput umat ke tebusannya. Amin, Bapak Ibu. Memang dia akan datang untuk membangkitkan orang mati. Sebagian untuk dihormati, sebagian untuk dihukum. Dia datang untuk menerima segala kemuliaan penghormatan. Dia akan menghakimi, menyelesaikan semua kejahatan. Dia akan memulihkan ciptaannya. Tetapi yang terutama bagi kita, dia datang untuk menjemput kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat dikatakan, ketika sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan datang di awan-awan. Semua orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup, kita akan diubah seketika. Demikian kita bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa dan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa intinya? Apa pentingnya bagi kita? Hiduplah dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Ingat kata Paulus dalam 2 Timotius pasal 4. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang menantikan kedatangannya. Dan orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, dia akan hidup dalam kekudusan. Amin. Dia akan setia dalam doa, setia dalam firman. Dia akan setia beribadah. Dia akan setia melayani Tuhan. Karena apa? Menanti-nantikan Tuhan. Bukan karena ingin sesuatu yang lain. Menjadikan Tuhan sebagai jongos kita, sebagai jin yang memenuhi keperluan-keperluan kita. Tetapi kita datang, kita setia karena kita menanti-nantikan dia. Supaya saat dia datang kita didapati setia dan sedang melakukan pekerjaannya. Amin. Dan tatkala kita setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin. Sama-sama kita